That was it. Sentimen-sentimen yang mempengaruhi perdagangan pasar hari ini. Betul. Tadi kita ngelirik ke kanan, agak silau. Karena Sepanjang hari ini hijau katanya. wow. Seperti mati lampu. Gelap dong kalau itu ya. Shining, shimmering, Splendid. Tapi tentunya kita nggak sendirian ya. Habis ini. Kali ini juga masih bersama dengan Investasiku dan Mbak Sandra hadir kembali. There she is. Masih disuruh nyanyi nggak sih Kak udah selama ini? Masih. Nyanyi kalau merah ya. Kan biar nggak merah. Emang gitu aturannya? Bikin peraturan sendiri beliau. Tapi kalau gitu kan biar terlampau sering kau buat patah hatiku. Duh, bagus ya, sekarang layarnya gede sekali. Iya. Kalau hijau, Kita bagus. mau sharing aja nih guys. Iya nih. Kayak is this the final number? Coba ya. Kita cek Ini dulu. udah 16.05 juga anyway. Udah. Karena ini delaynya agak setengah jam ya yang di sini. Jadi kita update dari gawai kita. Oh, it's even better. Dulu aja. Iya, ini yang sebelumnya. Betul. Jadi kalau Ini ditutupnya belum yang update ya. sekarang 16.05 itu ISG-nya ditutup di level 6.830. Naik 192 poin atau 2,9%. Iya betul. Very high. Apa yang terjadi Mbak Sandra? Jadi hari ini tuh saham-saham perbankan pada naik ya. Yang kayak BRI, BCA, Mandiri gitu. Kalau aja BRI. kemarin udah pada beli ya setelah kita Iya. bilang gitu ya. Selalu begitu kan, Selalu penyesalan begitu. selalu datang terakhir. Oh, penyesalan selalu datang terakhir emang. Dan kebetulan juga saham-saham konglomerasi juga naik nih per hari ini yang punyanya Pak Prajogo Pangestu. Kayak Cuan, BRPT, gitu. Brand itu pada naik. Jadi besar ya menyokong IHSG kenaikan hari ini. Karena sebentar lagi kita akan mendengarkan ini ya. Suku bunga nih mau tetap atau diturunkan nih hari Rabu nanti Bank Indonesia gitu. Jadi kita duluan daripada global sana. Cuman ya semoga aja hasilnya yang terbaik ya, harusnya sih turun ya sekitar 25 BPS karena kalau kita lihat inflasi kita sangat memprihatinkan gitu. Jadi yang menengah ke bawah tuh udah mengetatkan ikat pinggang supaya belanja yang seperlunya aja gitu. Menengah ke bawah tuh udah pada kabur Mbak ke luar negeri. Atas kali. Menengah ke bawah ya? Menengah ke bawah kabur ke luar negeri, cari penghasilan di luar. Di luar ya, iya. Ada tagar itu ya. Kabur aja dulu ya. Iya. Nanti mereka beli saham di Indonesia, pakai duit gaji mereka di sana. Oh iya juga jadi ya, SG-nya naik lagi gara-gara cicil mereka. saham perbankan ya. Benar. Yang laporan keuangannya Berarti sebenarnya bagus kan solid. kabur aja dulu. Iya. Nggak tahu. Nggak komen kalau itu. Aman aja ya. Tapi kalau untuk kabur aja dulu tapi balik lagi it's okay sih ya, nggak apa-apa ya. Untuk Emang kalau nggak kabur, kalau nggak balik lagi kenapa emangnya? kan nggak bisa memajukan Indonesia dong. Kan bisa dari luar dari luar. kontribusinya. Sebagai Pahlawan Penyumbang devisa. oh ya itu boleh. Kalau benar-benar nyumbang, kalau lebih tertarik saham di sana gimana? Kan tetap Lebih murah di ngirim, si Indonesia. Iya sih. kan tetap ngirim Tapi buat tetap orang harus tua ya. di Iya. Indonesia. Iya. Ya terlepas daripada Ya. orang-orang yang kabur ke luar negeri, Iya. tapi memang ini adalah momentum kemarin kita bilang ke Mbak Sandra di saat ISG itu di level 6.500, 600 kita selalu ingatkan ini mumpung sudah harganya Rebound ya. obral gede-gedean. Oh sih Mestinya kemarin iya pas adalah lagi momentum yang dia bagus gitu. agak sideways tuh itu oke. Ya But kita lihat there's lah. still a room ya Mbak untuk bisa mendapatkan peluang cuan karena masih di 6.800. Oh iya masih lah, masih jauh. Apalagi bank perbankan juga lagi pada masih murah-murahnya banget gitu. Dibandingin dengan kita lihat hasil laporan keuangannya, ya tetap solid lah, tetap tumbuh, bukannya minus gitu ya. Tetap tumbuh walaupun tumbuhnya kecil, dikit yang biasanya double digit ini single digit gitu ya. Ya tapi kalau misalnya ya kita lihat biasanya perusahaan tetap bisa kasih profit, harganya malah turun, berarti kan itu sesuatu yang diskon toh dalamnya juga nggak apa-apa gitu kan, masih bisa manajemennya masih solid. Buktinya nanti kayak contohnya BRI mau buyback saham gitu kan, RUPS nanti bulan Maret ya kalau nggak salah ada rencana buyback saham. Berarti kan kalau dia buyback saham melihat harga BRI itu sedang murah-murahnya. Makanya bisa jadi nanti Gitu. akan ketika buyback naik tuh harganya jadinya. Iya bisa jadi. Kemungkinannya lebih besar lah ya. Berarti Jadi kalau ya. misalnya saham perbankan baiknya sih cicil aja karena kan sensitifnya sama suku bunga ya. Gitu. Jadi kalau suku bunganya nanti tahun ini turun, tahun depan turun lagi ya itu memperbaiki harga
perbankan Selain nanti. karena mahal juga kan. Selain karena juga ya kalau nggak dicicil emang mau wow dar dor. Jor-joran Iya. ya. Jor-joran. Sentimennya apalagi ya itu sih kalau dari Indonesia ya justru datanya tuh melemah ya, banyak ada yang melemah ya. Data impor kita yang tadinya 11% jadi -2 ya, bagus ya gitu. Jadi kita nggak banyak impor tapi ekspornya kita juga malah turun gitu. Nah inilah harusnya yang mesti dilihat pemerintah, harusnya suku bunganya udah mulai diturunkan ya karena data-data itu kurang mendukung gitu, data-data ekonomi. Cuman ya mungkin pemerintah bingung juga, bukan bingung ya, masih ada galau pertimbangan kalau- lain mungkin ya. Karena suku bunga global masih tinggi. Kalau dia Iya. turunin duluan ntar efeknya ke Ya, jomplang. rupiah atau investor asing Betul. gitu. Betul. Tapi good newsnya juga pasti banyak juga ya. Misalnya di mana mungkin juga di sini kayaknya kalau melihat sehijau ini justru apakah kalau aku melihatnya justru bukan momen yang tepat dulu untuk taking profit karena kayaknya masih ada possibility untuk naik lagi ya. Benar-benar. Ini baru hari pertama dia rebound ya. Mungkinkah akan melanjutkan penguatan besok? Masih mungkin banget ini karena naiknya lumayan banyak ya, hampir 3%. Biasanya Iya, kan 1 2,9 atau 2, ini 3%. Saham apa nih Mbak yang paling secara secara emiten maupun secara sektoral yang mendulang cuan cukup tinggi hari ini? Ya hari ini kalau yang cukup tinggi itu perbankan ya udah pasti. Perbankan, terus ada infrastruktur sama energi. Energi juga penyumbang. Salah satunya juga ada Toba. Toba itu ini masih yang ini ya, masih rumor-rumornya. Karena kan kita tahu ya ada Danantara ya. Dana Danantara itu nanti akan per tanggal 20 berapa nih? 24 Februari Prabowo akan mengumumkan ke siapa tuh nanti yang akan memimpin Danantara ini. Apa hubungannya Toba dengan Danantara? Karena Toba kan di dalamnya ada Pandus Syahrir dan kemungkinan Danantara ini bisa dipimpin antara ada 2 kan kandidatnya. Salah satu kandidatnya Pandus Syahrir. Betul, Pandus Syahrir. Makanya jadi sentimennya ke Toba. Iya, dan kalau dari ininya sih coba ya kalau dari laporan keuangan juga Toba itu mengalami peningkatan ya. Gitu. Untuk net income-nya dia. Itu dan Toba juga beralih nanti ke energi terbarukan ya untuk panjang lah ini. Gitu. Wah, hari ini Toba Tapi berarti Iya, udah Tapi beberapa gokil hari ya. dia. recordnya cukup murah nih. Iya. Tapi kan maksudnya apakah is it safe untuk bilang kalau ini tuh apa ya Untuk aman long gitu. term. Karena kan sebetulnya fluktuasinya masih cukup Iya. cukup Atau secara heboh. fundamental emitennya tidak cukup bisa menggaransi bahwa dia akan sustain gitu. Kalau misalnya dari segi bisnisnya mungkin ini kalau yang mau jangka panjang ya panjang banget karena kan dia mulai beralih yang tadinya batu bara ke energi terbarukan dan kalau kita lihat kita juga harus pantau terus nih laporan keuangannya nambah terus nggak si net profitnya, terus equity-nya juga nambah nggak, itu aja sih yang kalau misalnya mau dipantau jangka panjang. Sama utangnya, jangan sampai utangnya dia punya utang besar atau apalagi atau utang berbentuk dolar kayak gitu. Tapi kalau dari untuk mau trading jangka pendek bisa nih di Toba nih spekulan. Yang mau aja ya. Yang mau aja yang ngerti-ngerti aja ya. Oh, sekarang selain ada ngerti-ngerti YTTA aja, ada yang YMMA tahu aja. juga. Ya MMA, iya benar. Ya MMA yang mau Yang aja. mau aja. Mau Iya. aja. Yang berani-berani aja. Iya, yang berani-berani YBBA. aja. Atau mungkin yang tadi disebutin sama Mbak Sandra juga yang sudah melakukan riset tuh mengenai bagaimana possibility-nya juga. Ya, gitu ya, betul. mengenai Untuk si panjangnya Toba ini ya. akan memprovide apalah misalnya untuk pemerintah gitu. Atau Iya, mungkin iya. sebenarnya energi terbarukan di negara kita tuh kayak gimana Iya. sih perkembangannya gitu. Jangan-jangan Betul. kita balik lagi ke batu bara kayak negara. Oh, Yang karena lain salah ya. satu Kembali lagi. Prabowo pernah bilang kemarin di pengumuman Danantara itu yang akan dikelola kan 715 triliun ya. Dan itu kemungkinan akan sektor-sektor yang emang dia concern kayak ketahanan pangan, energi terbarukan, teknologi, EV yang gitu, yang seperti itu. Gitu. Jadi ada kemungkinan ya, tapi harus tetap dipantau terus. Gak bisa percaya gitu aja, harus tetap dianalisa lagi ya. Benar. Lebih Dipantaunya lanjut. di Detik Finance ya guys. Iya. Jangan di website yang lain. Detik Finance aja. Betul. Atau Detik Finance.
Marah ya. Sabar Kayaknya nggak boleh dong. banget gitu ya di Iya. tempat lain. Ataupun juga ada program paginya investasiku. Oh iya ada program paginya. 8.30 di YouTube-nya Investasiku. Iya, YouTube dan Betul. Instagram. Benar. Gitu, Eh, karena- sekarang Mbak Sandra di sana Enggak. yang host. Oh bukan. Semuanya aja ntar aku lihat. Oh, Giliran ya. rolling Aku ya. aku di Discord ya. Oh. Aku admin Discord. belakang ini Layar. dulu, belakang layar dulu ya. Oh, di Ya. depan layarnya di detik Iya, sore. iya betul. Depan layarnya Detik Nah, Sore. ini ngomongin Discord. Nah, masih ada cering. di sini sekarang. Di sini, Di Kak. sini. Kayak di sebelah sini nih guys ada Iya. barcode, kalian bisa scan. Di dalamnya itu ada grup Discord-nya Investasiku. Di sana Yes. bisa tanya-tanya macam-macam Betul. barengan sama para investor lainnya, bahkan juga diajarin gimana caranya bisa mengandalkan AI dalam berselancar Iya. di pasar modal. Betul. Jadi kita ada trading with AI di Mhm. Betul. situ. Gitu. Terus- Kenapa kita nggak boleh takut sama AI? Sebenarnya nggak boleh takut sih, harusnya AI itu membantu kita. Mhm. Cuman kita nggak boleh 100% percaya kepada AI. Oke. Tetap harus kita bijak ya, memakai, menganalisa Mhm. gitu. Jadi nggak boleh 100% kita percaya. Betul. Gitu. Hashtag teman AI adalah teman. Ya. Betul. Hashtag AI adalah ART. Pembantu. Ih, parah banget Bos Sandra. Ih, namanya Asisten. apa ya? Ih, apa di Instagramnya? Asisten, jangan. Di doxing Di dong. itu ya, diralat asisten. Asisten. Betul, Yang membantu membantu kita. kita, mempermudah pekerjaan kita. Betul. Gitu. Alright then kita tutup Oke, market oke, oke. reviewnya. Terima kasih banyak Mbak Sandra. Thank you. Nantikan Indonesia. besok akan ada lagi tentunya market review Ya, semoga bersama sentimen-sentimennya. Hijau-hijau Semoga masih dalam tetap minggu ini hijau. ya. Karena orang-orang duitnya udah pada habis nih buat konser, buat pergi ke Jepang, buat pergi makan, Waduh, ntar lagi buat pulang buat mudik. Valentine, ntar lagi Oh buat iya, mudik. ngasih THR, Benar. ngasih ya. THR, Ya minimal bener. kita ke ponakan-ponakan. Iya, It's iya, time iya, to gain iya, some iya. profit ya. Pengeluaran terus ya. Bener, Iya. makanya kita tunggu banget nih yang harusnya cair-cair sekarang. Seperti- Termasuk investasi Oh, iya. dari Nah. Ya pasar makanya saham. boleh investasi dulu atau investasi singkat dulu atau trading dulu gitu ya sambil Betul. ngumpulin duit. Gitu. Nah makanya ngobrol, konsultasi sama Mbak Sandra dan kawan-kawan dari investasiku juga di Discord tadi Sama ya. baca Detik Finance.